Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan satu-satunya dalam semesta ini yang begitu banyak melimpahkan karunia dan kasih sayangnya kepada kita, sehingga detik ini, menit ini, anak semua yang ada di kelas ini bisa beraktivitas seperti biasanya. Tadi ketika di kamar bisa buka mata, bisa melihat dunia, bisa melihat warna-warni. Itu salah satu nikmat terkecil yang harus kita syukuri. Jadi Bapak harap semuanya harus pandai-pandai dan bersyukur. Tiada hari kamu bersyukur karena nikmat Allah itu tidak ada batasnya. Mari kita sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa dan tak bosan-bosan kita berikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok manusia terbaik, salah satu suri tauladan dari umat manusia. Semoga kita semua bisa mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sama-sama bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah sekalian, untuk mengambil barokahnya kegiatan belajar pada siang hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dalam hati mulai. Selesai. Kira-kira menurut pendapat Adelia, kenapa orang itu tidak bisa hidup tanpa uang? Nah. Oke. Pendapat Adelia, katanya dia tidak bisa hidup tanpa uang karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dia butuh uang untuk membeli pakaian, makanan, dan sebagainya. Nah, tapi coba deh anak-anak ingat atau coba berefleksi. Orang zaman dulu itu kalau memenuhi kebutuhan hidupnya menggunakan uang apa enggak? Bisa hidup apa enggak? Bisa. Nah, kira-kira apa yang membedakan orang zaman dulu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan orang zaman sekarang? Apa bedanya? Katakan. Gak apa-apa, berapa? Silakan. Adelia, apa bedanya? Oke, barter, ya. Nah, anak-anak perhatikan. Jadi uang itu merupakan sebuah alat transaksi, ya, yang dimana itu merupakan hal yang legal, yang sah untuk kita menjalani transaksi, baik berupa barang maupun jasa. Uang itu merupakan sebuah alat transaksi, ya. Jadi kalau zaman dulu tidak ada uang. Orang kalau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalkan saya jadi petani zaman dulu, ya, terus Aji jadi nelayan. Ketika saya ingin makan ikan, terus si Aji nggak bisa, karena transaksi di sana bukan dengan uang, akan tetapi barang dengan barang. Sebelum itu ada juga anak-anak sekalian, orang belum mengenal barter. Orang zaman dulu, orang masa lampau banget. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dia itu mengupayakan dirinya sendiri sebelum mengenal barter, ya. Jadi kalau dia mau makan itu dia tanam dulu, dia tanam padi. Dia kalau mau makan buah dia tanam buah dulu. Jadi sebelum ada zaman barter, itu zaman ada bagaimana orang itu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bergantung sama orang lain. Itu pertama. Nah, baru setelah itu setiap tahun kebutuhan manusia itu meningkat atau biasa-biasa saja meningkatkan. Nah, setelah adanya padi, ada olahan dari beras-berasan.
Sehingga di situ terjadinya konsumtif manusia itu semakin tinggi. Oleh sebab itu, maka terjadilah barter di situ. Bagaimana individu yang di sana belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan individu yang di sini itu sudah bisa. Itu terjadi pertukaran barter. Nah, setelah itu baru adanya alat tukar menukar transaksi. Ini semua yang di sebelah kanan apa? Perhatikan ini. Oke, sebelum itu Aji baca, coba tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Besar suaranya Aji. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan mengamalkan wujud dan diskusi, peserta didik mampu memahami konsep uang dan kebijakan ekonomi dengan benar. Nah, oke, bagus. Rafa baca itu manfaat pembelajaran. Lalu pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pertama, kita akan mengelompokkan anak-anak berdasarkan asesmen diagnostik awal yang sudah dilakukan kemarin. Terus mengamati gambar yang akan disajikan sekarang. Kemudian menentukan hipotesis. Hipotesis itu artinya pertanyaan ya dari anak-anak atas apa yang diamati setelahnya. Terus nanti ada kegiatan anak-anak itu men-scan barcode yang sudah Bapak sediakan di sana. Di barcode itu terisi petunjuk diskusi, aturan kegiatan dalam kelompok, dan apapun yang berkaitan sama kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini itu ada di barcode-nya. Dan yang terakhir, kita akan melakukan tanya jawab, membuktikan hipotesis anak-anak, membuktikan jawaban sementara anak-anak apakah benar atau tidak. Nanti kita diskusi bersama, oke? Oke. Ada yang berpendapat tentang gambar yang dilihat? Oke, silakan. Ayo. Apa yang dilihat antara gambar 1 dengan gambar 2? Oke, boleh. Kira-kira barter itu menjadi bagian budaya dari negara kita apa enggak ya? Ya. Jadi barter itu sudah ada sejak zaman dulu di negara kita. Tapi tidak ada di negara selain kita ya. Jadi anak-anak seharusnya dalam apapun itu terus berkolaborasi ya, meskipun tidak terbuka barang tapi tetap saling membantu. Itu filosofi dari barter itu. Misalkan teman kita membutuhkan dan kita bisa bantu gitu, jadi kita bantu. Tidak hanya dalam bagaimana kita mencari keuntungan, tapi bagaimana cara kita membantu orang lain ketika mengalami kesulitan. Itu filosofi barter. Karena orang lain itu belum tentu sama seperti kita. Orang lain itu kesusahan, sedangkan kita menunjukkan biar kita bantu. Ya, itu makna dari barter. Kita membantu sama kita. Oke, ada yang bisa membedakan koin yang ini dengan koin yang ini? Oke, silakan. Apa bedanya koin yang gambar 2 sama gambar 3? Ayo. Apa bedanya itu? Koin yang lama dengan yang baru, yang baru. Oke, boleh. Apa lagi bedanya? Oke, anak-anak, koin yang berlubang itu merupakan koin emas, yang dimana itu merupakan fase setelah adanya barter. Jadi kenapa adanya koin sebagai alat transaksi zaman dulu? Itu karena kebutuhan orang itu semakin meningkat. Jadi ketika saya membutuhkan ikan misalkan, ikan itu tidak tersedia, malah disuguhkan pepaya, disuguhkan baju. Yang kita inginkan untuk barter itu tidak tersedia, tidak ada yang disediakan oleh teman barter kita. Makanya
seiring perkembangan zaman itu terciptalah logam yang punya bolongan di tengah ini sebagai alat transaksi. Oh, kamu punya buah-buahan, ini saya kasih uang ini bisa kamu beli untuk kebutuhan pribadimu. Misalkan saya beli buah-buahan di Chelsea, tapi Chelsea tidak membutuhkan beras, Chelsea butuhnya itu ikan. Nah, dengan uang logam yang ada bolongan itu, Chelsea bisa membeli ikan di Adel. Nah, begitu prinsipnya dari uang logam itu ya. Jadi uang logam itu dimana fase setelah barter. Kita membutuhkan sesuatu itu, kita tidak butuh dari pasangan barter kita butuhnya di pasangan yang lain. Oke. Bedanya sama uang logam terbaru itu apa? Ada yang mau berpendapat? Apa bedanya? Selain dari bentuk ya, dan warna. Sama-sama terbaru kan? Kira-kira apa bedanya yuk? Betul sekali. Coba bayangin anak sekalian, 100.000 ini, anak-anak pegang 100.000 itu mana yang lebih kesulitan? Kita pegang 100.000 pecahan logam, 500 perak, atau 100.000 cuma selembar? Bayangin. Jadi kalau kita membutuhkan kebutuhan kita yang semakin meningkat dengan kita menggunakan uang logam yang seperti ini, dan bisa dibawa kemana saja. Sama nggak? Bisa membeli apa saja? Bisa ya. Hanya saja beda bentuk. Oke. Gitu ya. Nah, sekarang